Selamat pagi anak-anak semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, pagi ini kalian belum ada semangat nih. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu sebelum memulai pelajaran? Ada yang masih ingat gak nih tepuk semangat kayak gimana? Ya, kayaknya kalian udah pada lupa ya tepuk semangat kayak gimana. Ya, kita sama-sama ya bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Gimana nih kabarnya kalian semua? Apakah sehat-sehat? Nah, pagi ini sebelum kalian meninggalkan rumah, apakah kalian sudah salim kepada orang tua kalian? Apakah sudah berpamitan dengan orang rumah ataupun keluarga kalian? Nah, hari ini kita akan belajar bab baru nih. Ada yang tahu nggak bab berapa? Nah, kita akan belajar bab 8 yang berjudul Membangun Masyarakat yang Beradab. Dengan topik yang kita ambil, Kini Aku Menjadi Lebih Tertib. Nah, ada yang tahu nggak nih kita akan bahas apa di bab ini ya kira-kira? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau Regina untuk memimpin doa di pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran. Silakan Regina untuk memimpin doa di depan. Oke, baik. Terima kasih untuk Regina yang sudah memimpin doa di depan. Ya, selanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudmu? Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? Tentu saja, aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah katamu. Salahnya di mana, Di? Kamu kan tahu, kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini suka sekali berbuat ulah ya. Berbuat ulah bagaimana sih, Di? Begini, Di. Kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu melanggar, pasti kamu ditegur sama guru karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya, Di? Dari tadi belum ada guru yang menegurku tuh. Tunggu saja, Di. Dari video yang sudah kita tonton bersama-sama, apakah anak-anak tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali Ilenda. Kita akan belajar tentang peraturan, di mana peraturan itu terdapat banyak sekali. Ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, dan juga ada peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kemudian Ibu sudah menampilkan 3 contoh pelanggar peraturan nih di depan kelas kalian dalam PPT Ibu. Nah, ada 3 contoh. Yang pertama itu mencontek, yang kedua itu ada pengendara yang tidak memakai helm dan menaiki motornya bertiga atau 3 orang yang menaiki motor tersebut nih. Terus yang ketiga ada orang yang memanjat dan melompat ya pembatas jalan atau pagar pembatas jalan nih. Kira-kira kalian bisa nggak nih diskusi untuk mengidentifikasi atau menemukan kira-kira kalau misalnya kalian melanggar peraturan tersebut, apa sih yang kalian dapat atau yang kalian rasakan ketika sudah melakukan pelanggaran tersebut? Nah, kalian akan diskusi secara berkelompok sesuai meja kalian masing-masing yang sudah Ibu tentukan. Nah, di sini ada 3 kelompok dengan 3
susunan mejanya masing-masing. Yang pertama diketuai oleh Mikotius, yang kedua diketuai oleh Regina, dan yang ketiga oleh Gelinda. Oke, Ibu akan berikan kalian waktu 1 menit untuk mengidentifikasi apa yang kalian dapatkan jika melanggar peraturan tersebut. Nah, kelompok 1 peraturan yang mencontek, kelompok 2 untuk yang tidak memakai helm, dan kelompok 3 yang memakai atau memanjat pagar. Oke anak-anak, ini sudah melewati 1 menit. Apakah kalian dari masing-masing kelompok sudah mendapatkan jawabannya masing-masing? Baik, untuk kelompok 1, untuk pelanggar peraturan 1 yaitu mencontek akan dijawab oleh Mikotius. Ya, gimana untuk tanggapan Mikotius selaku wakil dari kelompok 1? Nah, iya betul sekali Mikotius dan teman-teman kelompok 1, bahwa kalau mencontek itu akan mendapatkan hal atau sanksi, yaitu dimarahi oleh guru ketika kalian ketahuan mencontek, ataupun bisa juga kalian tidak dinilai nih tugasnya ataupun ulangan ujian kalian yang sudah kalian kerjakan. Dan juga kalian akan merasa malu karena mengandalkan jawaban teman kalian, dan kalian jadi tidak percaya diri dengan jawaban kalian masing-masing. Oke, untuk pelanggar peraturan kedua yang tidak memakai helm, apakah kelompok Regina sudah mendapatkan jawabannya? Oke, silahkan Regina untuk menjawab mewakili teman-temannya. Apakah yang didapat jika melanggar peraturan tersebut? Ya, betul sekali Regina dan teman-teman kelompok 2. Bahwa kalau misalnya kita melanggar peraturan lalu lintas, tidak memakai helm, dan menaiki kendaraan roda 2 secara berlebihan atau melebihi kapasitasnya, kita akan terjatuh. Dan bahkan ketika kita tidak memakai helm, kepala kita tidak ada yang melindungi, dan juga kita akan ditilang oleh polisi. Kemudian untuk pelanggar peraturan yang ketiga atau contoh terakhir, apakah kelompok Gilenda sudah mendapatkan jawabannya? Silahkan Gilenda untuk menjawab mewakili teman-temannya. Ya, betul sekali kelompok 3 dan Gilenda. Karena kalau kita melompati pagar pembatas jalan, kita dapat tergelincir dan juga kita bisa jatuh sehingga kita menyusahkan pengendara yang akan lewat. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan jenis peraturan, di mana peraturan ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat secara resmi, tertulis oleh pihak berwenang seperti pemerintah ataupun lembaga resmi, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang jika dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang besar. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis adalah aturan yang tidak ditulis secara resmi, namun diyakini dan ditaati secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat, dan ditaati secara komunitas tertentu, seringkali berdasarkan adat istiadat setempat ataupun norma sosial yang jika dilanggar hanya akan mendapatkan rasa malu bagi pelanggar. Jadi kalau anak-anak melanggar nih peraturan tata tertib yang ada di jalan, berarti anak-anak melanggar peraturan tertulis. Sedangkan kalau anak-anak melanggar nih peraturan yang Ibu buat di kelas, semisal Gilenda melanggar tidak mengikat rambut ketika pelajaran Ibu, berarti Gilenda melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang tidak tertulis, karena peraturan untuk mengikat rambut hanya disepakati oleh
ibu dan anak-anak sekalian. Kemudian di sini ibu ada beberapa contoh peraturan. Coba siapa yang bisa identifikasi peraturan di atas? Apakah dia jenis peraturan tertulis maupun tidak tertulis? Ibu akan berikan bintang di papan belakang untuk nilai bintang kalian. Oke, dari yang pertama nih, ada wajib menggunakan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Itu termasuk peraturan tertulis atau tidak tertulis ya anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Betul sekali Mikotios, itu merupakan peraturan tertulis di sekolah karena kita sebagai masyarakat di lingkungan sekolah telah menyepakati bersama peraturan tersebut. Yang kedua, ada contoh peraturan yang menjenguk teman yang sakit. Apakah itu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis anak-anak? Iya, betul sekali. Ini merupakan peraturan yang tidak tertulis karena ini merupakan rasa kasihan dan empati teman-teman sekalian, sehingga teman-teman ingin menjenguk teman kalian yang sedang sakit. Ayo, yang ketiga siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Ini merupakan peraturan tidak tertulis karena membantu gurunya membawa buku. Kemudian di sini ada peraturan mempunyai kartu keluarga atau kakak. Ada yang bisa menebak apakah ini peraturan tertulis ataupun tidak? Iya, betul sekali. Ini merupakan peraturan yang tertulis karena sebagai warga Indonesia harus mempunyai kartu keluarga. Nah, ini untuk yang merusak tanaman nih. Apakah dia masuk ke peraturan tertulis atau tidak ya? Nah, iya betul sekali Nikotios. Ini merupakan peraturan yang disepakati penduduk setempat sehingga dia termasuk peraturan yang tidak tertulis. Untuk 3 contoh peraturan terakhir, ibu saja yang akan jelaskan. Untuk saling menyapa itu masuk ke dalam peraturan tidak tertulis karena kita sebagai manusia harus saling menyapa sesama kita untuk rasa keberagaman, untuk rasa saling menghormati sehingga kita hidup rukun dan damai. Nah, kemudian di sini ada datang tepat waktu. Ini merupakan peraturan tertulis di sekolah karena ini peraturan disepakati oleh lembaga sekolah dan murid-muridnya sehingga kita tidak telat untuk mengikuti pembelajaran. Dan untuk yang terakhir yang sudah ibu katakan di awal, sebelum kalian datang ke sekolah kalian sudah berpamitan kan kepada orang tua kalian. Ini merupakan salah satu contoh peraturan tidak tertulis di rumah karena ini merupakan lambang kehormatan kita menghargai orang tua kita sebelum berpergian ke sekolah. Oke anak-anak, jadi kalian semua sudah tahu kan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, kalian hebat-hebat ya. Kalian bisa dengan cepat menentukan peraturan yang tertulis maupun tidak. Dan bisa memberi contoh kepada ibu yang tidak salah sama sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu ada lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Oke, karena waktu kita masih ada 3 menit lagi, kita akan mengisi waktu itu untuk mengerjakan tugas. Yang sudah selesai mengerjakan bisa kumpul kepada ibu di depan. Dan siapa yang tercepat, ibu akan bahas hasilnya di depan. Oke, ini pengumpul pertama ada Mikotios, dimana jawabannya untuk peraturan yang tertulis ada memakai seragam lengkap, mempunyai kartu keluarga, dan mentaati tata tertib lalu lintas.
Dan yang untuk peraturan tidak tertulis ada menyapa tetangga, sopan pada guru, dan menghormati orang tua. Untuk mengidentifikasi peraturan tertulis dan tidak tertulis, Mikotius sudah benar dan sudah bisa membedakan mana yang peraturan tertulis maupun tidak. Bagus sekali Mikotius. Untuk yang refleksi dan pendapat pribadi, soal pertama ada mengapa kita harus mematuhi peraturan. Mikotius menjawab agar tidak mendapatkan hukuman. Betul sekali, karena kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Ada sanksi ringan maupun sanksi berat ya anak-anak. Yang kedua, apa yang terjadi jika seorang tidak mematuhi peraturan? Jawabannya Mikotius mendapatkan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan. Betul, karena kita sebagai manusia jika tidak menaati peraturan, kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan peraturan yang kita langgar. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah melanggar aturan? Bagaimana perasaan kamu? Nah, Mikotius menjawab, aku pernah tidak nurut kepada mama papaku. Perasaanku menjadi takut karena dimarahi. Nah, untuk kedepannya Mikotius tidak boleh lagi nih tidak nurut kepada orang tua Mikotius. Sebaiknya Mikotius menuruti apa keinginan dan peraturan orang tua di rumah, sehingga Mikotius tidak merasa takut dimarahi lagi nantinya. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan nih apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Oke, Regina, silahkan maju ke depan untuk menyimpulkan. Baik, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah bisa menentukan peraturan tertulis dan tidak tertulis ya. Bagus sekali, hebat kalian. Ibu harap kalian setelah ini bisa lebih tertib lagi karena kalian sudah tahu peraturan mana yang baik tertulis dan tidak tertulis, sehingga kalian akan tidak melanggar lagi peraturan-peraturan yang ada. Oke, untuk menutup pembelajaran, karena kita mengawali dengan berdoa, kita akan menutupnya dengan berdoa juga. Berdoa akan Ibu pimpin sesuai keagamaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan PR nih yang akan Ibu tagih di pertemuan selanjutnya. PR-nya adalah menyebutkan 3 peraturan yang ada di rumah kalian. Peraturan tidak tertulis ya, yang disepakati oleh orang tua dan keluarga kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan cek satu persatu apakah benar jawaban kalian. Yang benar akan Ibu berikan bintang untuk nilai kalian. Oke, baiklah, sekian pertemuan hari ini anak-anak. Kalian hebat-hebat banget anak-anak Ibu, karena kalian dengan cepat menentukan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, PR-nya jangan lupa untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.